Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini supaya kita mendapat berkah, kita mendapat manfaat dengan ilmu yang kita terima, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu ketua kelas mohon Nak Ilham untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali anak-anak. Sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siap Ujang. Kenapa Ujang? Demam Bu. Demam. Kita doakan atau sakit ya. Kita doakan semoga Ujang sehat dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Silakan berdiri anak-anak untuk memupuk rasa nasionalisme kita ya sebagai bangsa Indonesia. Marilah kita menyanyikan satu lagu wajib nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita duduk, untuk memupuk karakter penguatan profil Pancasila, kita ada sedikit yel-yel tentang P5 atau profil penguatan pelajar Pancasila. Bisa kita mulai dengan bertepuk seperti tepuk pramuka. Paham ya? Jadi kita lakukan seperti kita bertepuk pramuka. Bisa kita mulai? Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, hebat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, ilmu sains atau ilmu IPA. Dari pembelajaran minggu lalu, coba ibu tanya, apa itu ilmu sains? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Coba, Nak Moza, coba. Ilmu sains adalah ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis, yang tersusun secara teratur, berlaku umum, yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. Ya, ada yang lain? Coba Cantika. Ilmu sains adalah ya ilmu apa? Ilmu yang biasanya
bergantungan dengan alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Iya, betul. Ada yang lain? Penambahan jawaban? Ya, betul ya. Jawaban Moza dan Cika betul. Berarti ilmu sains adalah ilmu yang berhubungan dengan gejala alam yang sistematis yang dilakukan dengan cara apa? Diamati atau diobservasi. Nah, jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang Ibu bertanya, pernah lihat es batu yang mencair? Pernah. Pernah lihat kertas yang dibakar? Pernah. Kalau es batu yang mencair, apakah dia akan menjadi air atau tidak? Menjadi air. Kalau kertas yang dibakar, apakah kertas itu akan kembali seperti kertas atau jadi apa? Jadi abu. Jadi abu. Nah, disitulah kita lihat dari dua pertanyaan Ibu tadi, kita lihat bahwa antara kertas dan es batu itu terjadi perubahan. Jadi materi kita hari ini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Jadi untuk itu, untuk pelajaran materi kita hari ini ada evaluasinya nanti. Apa saja evaluasinya Ibu? Evaluasinya diantaranya kita sudah melaksanakan asesmen awal ya kemarin. Ya tidak? Ya. Ya. Nilainya beragam. Ada juga nanti yang namanya penilaian formatif atau kalau dulu namanya penilaian tengah semester. Kalau ini namanya penilaian formatif atau asesmen formatif. Dari mana Ibu menilainya? Ibu menilai dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya. Jadi dari penilaian praktek percobaan kalian, dari penilaian pengamatan gambar yang sudah ada, dari penilaian pengamatan video yang kita lakukan. Dan terakhir ada yang namanya asesmen sumatif. Artinya penilaian yang kita lakukan di akhir pembelajaran untuk melihat kemampuan kalian ya atau pengetahuan kalian selama kita belajar hari ini. Paham ya? Paham. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran inti di asesmen awal kita sudah lakukan, benar atau tidak? Benar ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita lakukan dulu menonton video pembelajaran. Ya, kita tonton dulu video pembelajaran yang ada di depan kalian. Terus kalian pahami. Sudah kalian pahami, kalian boleh catat atau nanti kalian boleh tuliskan di buku tulis kalian apa yang dilihat dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Paham ya? Paham? Bisa kita mulai menonton video? Bisa. Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Queen agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari
materi seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum dijauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya, mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyempit, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Ya, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatian terklik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas.
Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Intinya perubahan fisika itu tidak muncul zat baru, berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah muncul zat yang baru atau materi yang sebetulnya yang baru. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resu, dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video Mr. Click, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe video Mr. Click, subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Bagaimana videonya, menarik? Jadi video yang ibu tayangkan itu adalah video tentang perubahan fisika dan kimia. Sekarang setelah menonton video pembelajaran ini, ada di benak kalian pasti ada pertanyaan. Kenapa Bu ini terjadi? Kenapa Bu ini terjadi? Coba, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Coba tunjuk tangan yang mau bertanya. Ya? Cantika, coba. Mengapa benda-benda yang ada di sekitar kita mengalami perubahan apa? Perubahan fisika dan kimia? Iya, bagus sekali ya pertanyaan dari Cantika. Mengapa benda-benda di sekitar kita mengalami perubahan fisika dan kimia? Ya, jadi kalau kita lihat dari ilustrasi video kita, bahwa sifat fisika adalah sifat yang tidak menghasilkan zat baru atau tidak betul sekali, tidak memiliki perubahan. Sedangkan sifat kimia adalah sifat zat yang mengalami perubahan. Iya, betul sekali, mengalami perubahan. Jadi, kenapa? Karena di lingkungan sekitar kita ini, untuk zat yang berbentuk fisika dan kimia itu banyak terdapat di lingkungan kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Kayu yang terbakar. Iya, betul, kayu yang terbakar, ya. Terus apa lagi kalau sifat fisika? Betul, air mendidih. Air mendidih itu akan tetap menjadi air walaupun dia sudah mendidih. Tapi kalau kayu yang sudah terbakar itu akan menjadi apa? Abu. Ya. Jadi paham ya Cantika? Jadi memang di lingkungan sekitar kita untuk zat yang berupa fisika dan zat yang berupa kimia itu memang terdapat di lingkungan sekitar kita. Bagus ya pertanyaan Cantika. Setelah kita menonton video, kita mulai melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, Ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok berdasarkan asesmen awal atau asesmen diagnostik yang kita lakukan pada awal pembelajaran kemarin ya. Jadi, Ibu membagi 3 kelompok. Kelompok 1 yang di depan itu adalah kelompok-kelompok yang sudah mencapai nilai tuntas ya, atau nilai ketuntasan kriteria minimum ya. Jadi Ibu sudah bagi untuk yang asesmen awal kemarin itu kelompok 1, dan untuk kelompok 2 ini anak-anak yang sedikit lagi mencapai nilai ketuntasan ya. Jadi untuk pemberian lembar kerjanya nanti akan berbeda-beda. Terus untuk kelompok 3, Ibu berikan untuk kelompok yang belum memahami ya, belum memahami materi yang kita pelajari minggu lalu. Jadi kita ya. Jadi untuk kelompok 1, Ibu akan bagikan lembar kerja yang berbeda. Untuk kelompok 1, LKPD-nya adalah lembar kerjanya adalah
tuntasan. Jadi kelompok 1 amati video pembelajaran yang ada pada laptop Anda. Amati apa yang terjadi, terus yang mana perubahan fisika dan kimia, terus tuliskan alasanmu, apa saja ciri-cirinya, dan buat kesimpulan dari apa yang Anda lihat di video, ya. Terus untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 sudah Ibu berikan gambar-gambar seperti ini, ya. Ini ada gambar-gambar, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalian lihat yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia. Kalian tuliskan nama zatnya apa, kemudian kalian tuliskan perubahan zatnya apa, fisika atau kimia, kemudian kalian tuliskan alasannya, ya. Jangan lupa dibuat kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan pada hari ini, ya. Terus kelompok terakhir yaitu kelompok ketiga. Kelompok ketiga kita akan melakukan pengamatan atau percobaan, ya, atau eksperimen tentang perubahan fisika dan kimia. Di kelompok 3 ini, di sini sudah disediakan kertas, ada yang digunting dan ada yang dibakar. Kita lihat kalau kertas yang digunting itu apa perubahannya, dan kalau kertas yang dibakar itu bagaimana perubahan. Nanti kalian tuliskan di LKPD kalian, ya, di lembar kerja kalian, nama bendanya apa, perubahannya apa, dan kesimpulannya apa, ya. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, nanti kita akan presentasikan perwakilan kelompok satu-satu ke depan, ya. Temannya boleh bertanya dan teman yang presentasi boleh menjawab. Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, ya. Silakan kerjakan. Jadi silakan dulu kita kerjakan dari kelompok 3. Kelompok 3 akan mengamati benda yang digunting. Tolong Nak Reza, kita gunting dulu bendanya. Kertas itu kita gunting dulu. Yang lain perhatikan, yang lain silakan kerjakan menurut LKPD-nya masing-masing. Silakan kelompok 1 tonton videonya, dan kelompok 2 silakan analisis gambar-gambar yang ada pada LKPD. Coba kita lihat, berdiri Nak Reza, berdiri. Kalau berdiri, nah. Kita lihat ya. Reza akan mempraktikkan cara menggunting kertas. Dua-duanya boleh digunting. Gunting. Boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4. Sudah ya? Sudah? Ini adalah kertas yang digunting, ya. Ini kertas yang digunting. Kemudian coba dapat gunting bakar kertasnya. Pas ya, hati-hati kalau terbakar. Pas ya, hati-hati. Ya. Kita perhatikan apa yang terjadi setelah kertas ini dibakar. Hati-hati tangannya. Ya, kita lihat ya. Kita lihat sampai habis proses pembakaran kertas. Yang lain silahkan kerjakan. Bakar ulang lagi sampai habis kertasnya. Dibakar ulang lagi. Lihat ya, kertasnya kita lihat sampai dia habis dibakar. Apa yang terjadi pada kertas setelah kita bakar?
Ya, kelompok 2 sudah diamati gambar-gambarnya. Ya. Kelompok 1 silakan amati video dan tulis apa yang kalian amati dari video pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Sudah habis berapa? Belum? Bahkan lagi dapat sampai habis. Ya, pegang seperti itu dapat, awas hati-hati. Ya, habis ya. Lihat ya, kalian perhatikan pada kertas yang dibakar akan menjadi apa? Abu. Abu. Nah, setelah kalian lakukan percobaan, kertas yang digunting ya dengan kertas yang dibakar tentunya terjadi perbedaan ya. Ini tetap menjadi kertas, sedangkan yang dibakar akan menjadi abu. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan, silakan tuliskan di lembar kerja kalian apa perubahan yang terjadi antara dua benda ini. Silakan bekerja. Silakan tulis nama kelompoknya masing-masing, jangan lupa. Nah, silakan kerjakan. Silakan. Nanti setelah selesai dari pengamatan kalian, perwakilan kelompok untuk presentasi satu-satu ke depan. Perubahan kimia. Seperti kami atas tadi, kertas tersebut merupakan contoh fisika, maka kertas dibakar merupakan contoh dari perubahan kimia. Perubahan kimia ada dulu terjadi perubahan lain. Pada saat Ya, kalian amati kelompok 2. Ya. Mana yang perubahan fisika, mana perubahan kimia. Tuliskan alasan kalian masing-masing. Boleh yang lain dibantu-bantu ngorek? Ya. Boleh yang lain ditulis apa yang dilihatnya. Nah. Tulis apa yang kalian lihat dari gambar yang kalian lihat. Kelompok 1 juga sudah dapat apa yang dilihat dari video? Sudah. Yang teman yang lain boleh membantu temannya Moza untuk apa yang terjadi pada video pembelajaran dan apa yang dipahami dari video pembelajaran ini. saya melihat seseorang yang mengerjakan tugas, nah itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Karena ada terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi.
selesai. Ada yang belum dipahami cara pengisian LKPD? Ini paham dengan apa yang ada di LKPD? Paham. Ini kelompok 1 sudah selesai? Ikut lagi. Kalau sudah selesai, nanti kelompoknya bergantian yang ke depan, tidak perlu berurut, boleh kelompok 1 dulu, kalau sudah selesai boleh kelompok 2 atau boleh kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi hari ini. Selesai? Oke, kalau selesai boleh di pause dulu, di stopkan dulu. Kemudian silakan kerjakan apa yang petunjuk dari LKPD kalian. Ya, di pause ini aja dulu. Ya, apa yang terjadi pada zatnya, apa yang lihat kalian dari video itu. Bahkan saja, ya, keluarkan. Ada yang sudah selesai menulis hasil diskusi atau hasil eksperimennya? Boleh bertanya, Bu, kami kurang paham, Bu. Misalnya di sini apa mau bertanya, silakan boleh ditanyakan. Dapat? Sudah paham? Paham pengertian fisika dan kimia? Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, bisa dipresentasikan ke depan satu-satu. Kalau sudah,
Dipersiapkan kelompok 2 untuk maju ke depan duluan. Silakan siapkan teman-temannya yang akan maju. Dan untuk kelompok lain, boleh bertanya, ya, tentang apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Ini kelompok 1. Perkenalkan diri. Nama saya Sultan. Kemudian nama anggota kelompok disampaikan. Apa perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Terus selesai? Kalau selesai, sudah selesai semua, silakan perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan. Boleh diawali kelompok yang sudah selesai, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan, perkenalkan siapa nama kelompoknya, ya. Terus paparkan apa yang kalian diskusikan dari gambar-gambar yang kalian lihat. Ya, dari perubahan zat dan perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, kalau sudah selesai, silakan perhatikan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Silakan kelompok 2, perkenalkan dulu namanya. Kemudian perkenalkan nama kelompoknya. Atau boleh maju semua boleh. Jangan sendiri. Silakan maju semua. Perkenalkan nama kelompoknya dulu. Siapa anggota kelompoknya dan paparkan apa yang didapatkan pada diskusi kalian pada hari ini. Coba diperkenalkan dulu, silahkan. Deas. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan lembar kerja peserta didik yang Perkenalkan nama kelompoknya dulu. Kami dari kelompok 2, nama Nama saya Deas Kinanti dan di kelompok saya ada Badira Putri. Ya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang perubahan fisika dan kimia. Jadi dari yang kami lihat dari lembar yang terlihat. ya. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Coba temannya yang membacakan, Desri. Ya, Desri. Bergantian ya tadi. Deas memperkenalkan, sekarang Desri yang membacakan hasil diskusinya. 1. Nama zat lilin dibakar. Ya. Perubahan zat yaitu Yang lain kelompok lain didengarkan. fisika. Alasannya karena lilin dibakar tidak menghasilkan zat baru dan tetap sebagai lilin. Ya. 2. Es batu. Perubahan zat fisika karena es batu jika mencair akan tetap menjadi air. Ya. 3. Kayu yang dibakar. Perubahan zat yaitu kimia karena kayu dibakar akan menghasilkan zat baru yaitu menjadi abu atau arang. Ya. 4. Besi berkarat. Perubahan zat yaitu kimia karena zat besi berkarat
banyak kayu dibakar dan besi berkarat. Yaitu itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Nanti dulu kelompok 1, kelompok 2, nanti temannya ingin bertanya. Ya, dari pemaparan kalian, diskusi kalian, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian tulis, apa yang kalian simpulkan, akan ditanyakan oleh dua kelompok ini dan kalian jawab. Kalian jawab. Ya, apa yang mereka tanyakan? Paham? Sekarang boleh kelompok mana yang ingin bertanya? Ya, coba kelompok 3. Dijawab saja ya, kelompok itu nanti Ibu arahkan. Kelompok 3 bertanya, apa pertanyaannya? Apa saja ciri-ciri dari perubahan kimia? Nah, kelompok 3, apa saja katanya ciri-ciri dari perubahan kimia? Coba, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Coba, siapa yang menjawab? Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Islamiyah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja ciri-ciri dari perubahan kimia? 1. Terbentuknya gas. 2. Terjadinya endapan. 3. Terjadinya perubahan warna. 4. Terjadinya perubahan suhu. Ya. 5. Menghasilkan zat baru. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Jadi ciri-ciri dari perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan bau, terjadinya perubahan materi dan lain-lain. Ya, paham? Paham. Apakah sudah jelas kelompok ini? Jelas. Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Coba, Ager, silakan ditanyakan pada kelompok 1. Kelompok 2. Mengapa kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia, bukan perubahan fisika? Ya, jadi teman kalian bertanya dari kelompok 1, mengapa kertas yang dibakar terjadi perubahan bukan perubahan fisika? Agar apa yang kita dapatkan pada hari ini Apa? Gantian menjawabnya bisa kembali namanya. marilah kita akhiri dengan berdoa. Ayo Bagi sebenarnya. yang beragama Islam, Fadilah, berdoa silakan bersama jawab dengan kami. pertanyaan dari temannya. Dan bagi yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi karena kertas yang dibakar. Tidak akan kembali ke bentuk kertas. Iya, karena kertas yang dibakar itu tidak akan kembali ke bentuk semula, ya. Cukup ya? Cukup ya? Jadi untuk presentasi kelompok 1 silakan ditutup. Kelompok 2 silakan ditutup. Demikianlah. Presentasi dari kelompok 2 diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita hapus dulu untuk kelompok 2 tentang hasil presentasinya hari ini. Oke.
3, apa saja dari perubahan fisika dan kimia? Ciri perubahan fisika yaitu tidak terbentuknya zat baru, dan ciri perubahan kimia yaitu terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna dan perubahan suhu. Dan yang terakhir, kesimpulan ataupun saran. Dari video pembelajaran tentang perubahan fisika dan kimia yang dapat disimpulkan, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya es mencair, membeku, dan menyumbling. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang terbentuk zat baru, contohnya besi berkarat dan kayu yang dibakar. Ya, demikianlah ini presentasi dari kelompok 1. Silakan kalau yang ingin bertanya. Salah satu pertanyaan ya, boleh. Nama saya Badila Putri, saya dari kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Selain yang dipaparkan oleh kelompok 1 hasil diskusi, apa saja contoh perubahan kimia itu di kehidupan Ya, sehari-hari? boleh dijawab kelompok 1, apa saja contohnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh perubahan kimia yaitu roti yang membusuk, nasi menjadi basi, telur yang direbus, susu menjadi asam. Ya, itulah jawabannya. Dan dapat dipahami kelompok 2? Bisa ya? Ya, jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya kelompok 1. Kita lanjutkan untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan presentasikan kelompok 1. Kelompok 3. Ibu, kelompok 3 silakan presentasikan. Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian perhatikan ya kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Fira Putri dan di sebelah saya Gita Olivia, Nirina Sari, Aina Priya, Ina Raffi, Eka Lestari. Jadi, Silakan paparkan. berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang percobaan yang telah kami lakukan sebelumnya. Tujuan pembelajaran dari percobaan kami ialah menyelidiki sifat fisika dan sifat kimia, serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari pengamatan yang kami lakukan, kami dapat mengetahui kertas yang digunting adalah perubahan fisika. Dikarenakan kertas yang digunting dia tidak berubah, tetap menjadi kertas. Sedangkan kertas yang dibakar ialah perubahan kimia karena ia mengalami perubahan, yaitu menjadi abu. Rumusan pertanyaan dari percobaan yang dilakukan. 1. Apa yang terjadi pada kertas saat mendapatkan perlakuan yang berbeda? Pada saat digunting, kertas akan tetap menjadi kertas. Sedangkan saat dibakar, kertas akan menjadi abu. Nomor 2. Dapatkan kertas yang digunting dan dibakar kembali menjadi semula. Berikan alasanmu. Kertas yang digunting dapat kembali menjadi semula karena tidak terjadi perubahan. Sedangkan kertas yang dibakar tidak akan kembali seperti semula dikarenakan terjadi perubahan. Apakah terjadi perubahan bentuk pada kertas tersebut? Berikan alasanmu. Kertas yang digunting bentuknya tidak berubah, sedangkan kertas yang dibakar dia berubah karena menjadi abu. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami adalah perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu presentasi dari kelompok 3. Sekarang boleh salah satu mengajukan pertanyaan, salah satu kelompoknya boleh mengajukan satu pertanyaan. Silahkan ajukan satu pertanyaan. Ayo kelompok 2 atau kelompok 1, silahkan bertanya pada kelompok 3.
Ya. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Agel Juliarsa. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Mengapa kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia bukan perubahan fisika? Ya, silakan jawab. Kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia, bukan perubahan fisika. Karena kertas yang dibakar tidak lagi menjadi kertas, tetapi akan menjadi abu dan terbentuk zat yang baru, yang merupakan perubahan kimia. Iya, itu jawabannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Kelompok 1 Bisa. cukup ya. Sekarang boleh kalian tutup hasil presentasi kalian. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah memperhatikan diskusinya dengan baik. Ya. Silakan duduk kelompok 3. Nah ya, selesai kita semua melakukan diskusi. Jadi dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Ya, untuk terakhir, untuk kegiatan kita yang terakhir, kegiatan inti kita yang terakhir, Ibu sudah membagikan lembar kerja sumatif, ya. Jadi dari hasil diskusi ini, apa yang kalian dapat, kita lihat dulu, ya, dari penilaian yang akan Ibu lakukan. Itu Ibu sudah bagikan lembar kerjanya, silahkan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan masing-masing kelompok untuk penilaian sumatifnya. Boleh? Diberi nama, diberi kelas, diberi tanggal hari ini untuk lembaran kerja. Silakan kalian tulis, silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal hari ini. Silakan baca soalnya dengan cermat. Perhatikan apa yang diperintahkan soalnya. Tidak usah menoleh temannya, karena itu pengetahuan yang kalian dapatkan masing-masing. Boleh ditanyakan kalau misalnya kurang paham dengan maksud soalnya, silakan bertanya. Ada yang kurang paham dengan soalnya? Paham semua? Paham? Paham. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Kalau yang selesai, salah satu temannya boleh kumpulkan. Salah satu temannya saja yang mengumpulkan. Silakan kumpulkan ya, biar tidak terlalu ramai. Silakan kumpulkan apa yang kalian peroleh dari hasil ujian kalian hari ini. Sudah? Kelompok ini sudah? Belum?
Sudah, Cantika? Terima kasih. Ya. Kalau sudah selesai semua hasil penilaian ini akan jadi acuan kalian untuk kita mengikuti materi selanjutnya ya. Jadi untuk di kegiatan akhir kita hari ini, setelah kita selesai melakukan diskusi, kita selesai melakukan presentasi, kita juga selesai melakukan penilaian asesmen akhir, maka dari kegiatan diskusi yang kita laksanakan pada hari ini, tentunya kita akan membuat kesimpulan kan, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi, untuk kesimpulan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang bisa menyimpulkan? Salah satu anak ibu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Contohnya apa saja? Dan ciri-cirinya apa saja? Coba, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Coba, Kaigen. Apa itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Contohnya apa saja? Atau bisa juga disebutkan ciri-cirinya apa saja. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan setelah kami mempelajari materi pembelajaran tentang perubahan fisika dan kimia adalah perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ya. Contohnya air mencair, membeku, menyublim ya. Mendidih. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang terbentuk zat baru. Contohnya besi berkarat, kayu yang dibakar. Ya, besi yang berkarat, kemudian kayu yang dibakar. Ya. Ada yang lain bisa menyimpulkan? Jadi, kalau dari Kaigen, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ya, contohnya kayu yang dibakar, kertas yang dibakar, kemudian apa lagi? Ada roti yang membusuk, kemudian ada apa lagi? Susu yang menjadi asam. Ya, itu perubahan fisika. Ya, perubahan fisika bagaimana? Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, contohnya apa saja? Air yang mendidih. Kemudian setelah air yang mendidih, es batu yang mencair. Kemudian apa lagi? Iya, lilin dibakar karena akan tetap menjadi lilin. Ya, itu untuk perubahan fisika. Ya. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan cirinya apa saja? Ya, coba Cantika. Ciri perubahan fisika dan ciri perubahan kimia. Ciri-ciri dari perubahan kimia antara lain: 1. Ada zat baru, bentuknya gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Ya. Ciri-ciri dari fisika antara lain: 1. Tidak ada zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Iya, itu adalah ciri-ciri perubahan fisika. Ya. Jadi kalau perubahan kimia ada apa saja tadi? Terbentuknya zat baru, kemudian terbentuknya apa? Endapan. Terus terjadi perubahan warna, juga terjadi perubahan bau, juga terjadi perubahan apalagi? Suhu. Ya, itu untuk perubahan kimia. Sedangkan perubahan fisika yang bagaimana ciri-cirinya? Tidak terbentuk zat baru. Iya, tidak terbentuk zat baru. Kemudian apa lagi? Iya, dan lain-lain. Itu untuk perubahan fisika. Jadi, dari hasil kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, diskusi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, jadi perubahan kimia adalah suatu perubahan yang menghasilkan zat baru. Ya. Contohnya apa saja? Ada roti membusuk, ada kertas yang dibakar menjadi abu, kemudian ada kayu yang dibakar,
menjadi abu atau menjadi arang, ada juga susu yang menjadi asam, terus juga ada nasi yang menjadi basi. Itu contoh-contohnya. Ciri-cirinya apa saja? Terjadi perubahan warna, kemudian terjadi perubahan zat baru, terjadi perubahan bau, apa lagi? Terjadi perubahan suhu dan terjadinya endapan. Ya, pintar Cantika ya. Dan sedangkan perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak memiliki atau tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa saja? Ada lilin yang dibakar, dia akan tetap menjadi lilin. Es batu yang mencair, air yang mendidih. Karena kenapa? Zat itulah yang terbentuk. Atau kertas yang digunting oleh Alpeza tadi, itu kan tetap akan menjadi kertas. Dia tidak akan menghasilkan zat baru. Ya, jadi inti dari kegiatan kita pada hari ini untuk perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di lingkungan sekitar kita itu memang terjadi dan ada dan nyata, ya. Dan kita dapat kita temukan dalam lingkungan kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi refleksi Ibu, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, apakah bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, untuk pembelajaran selanjutnya, ya, kita akan mempelajari materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, ya, untuk merilekkan, kita rileks kembali. Coba berdiri kembali. Ya, jadi karena kita sudah belajar, sudah diskusi, kita berdiri kembali. Kita kembali untuk penguatan profil Pancasila. Ya, coba kita kembali yel-yel tepuk P5. Coba dipimpin salah satu anak, siapa yang bisa memimpin? Agel, coba Agel, tepuk P5 seperti tepuk pramuka, ya, proyek, ya, gimana? Penguatan, itu coba Agel bisa dipimpin. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes. Berikan tepuk tangan dulu untuk Agel. Silakan duduk, Agel. Terima kasih atas yel-yelnya. Supaya kita lebih semangat lagi belajar. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Setelah kita melakukan ini, Ibu akan memberikan sedikit reward kepada kelompok yang hasil diskusinya paling bagus, presentasi diskusinya paling bagus, ya. Apa rewardnya Ibu? Mau duit? Hah? Nanti duit? Oh, mau duit. Ilham mau duit katanya. Yang lain mau apa rewardnya? Terserah Ibu, ya. Yang mana kelompok yang paling menarik tadi? Kelompok mana? Mau semua diberi reward, diberi penghargaan? Boleh. Mau semua? Mau. Ilham mau apa tadi? Mau duit? Iya. Jadi Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil presentasinya dengan baik dan benar. Rewardnya apa Ibu? Kelompok mana ya yang kira-kira hasil presentasinya paling bagus? Ya, kelompok mana? Ibu akan berkeliling dulu. Karena semua kelompok bagus ya. Menurut Ibu semua kelompok bagus. Hasil presentasinya juga menarik dan mudah dipahami. Tapi Ibu harus memilih di antara kelompok kalian bertiga, yang mana kelompok yang paling bagus. Ya, kita lihat ya, yang mana. Ibu akan menjatuhkan reward Ibu ini pada kelompok yang mana kira-kira. Coba tunjuk siapa yang mau reward. Tunjuk kanan. Mau semua, ya. Mau semua rewardnya. Mau, kalau mau. Tapi karena rewardnya hanya satu kelompok, ya. Jadi Ibu akan berikan kepada satu kelompok saja. Yang mana kira-kira kelompok yang paling bagus? Jeng, yang mana ya? Iya, kelompok yang paling bagus
Ibu berikan kelompok yang paling aktif. Ibu berikan pada kelompok 1 tidak jadi. Berarti kelompok 3. kelompok 3. kelompok berapa? 3. Kelompok 3 boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Mau kelompok 3? Boleh. Mau. Kelompok 2 mau juga? Hah? Mau kelompok 2? Mau. Berarti kelompok 1 mau, kelompok 2 mau, kelompok 3 mau. Berarti kita akan berikan pada kelompok mana? 3. Kelompok mana? 3. Kelompok 3. Ya. Jadi semua kelompok bagus ya. Semua kelompok sudah bagus, tapi Ibu menentukan mana yang siswanya aktif ya, presentasinya jelas, menarik ya, teman-temannya aktif. Jadi untuk rewardnya Ibu berikan pada kelompok 3. Yang lain jangan berkecil hati. Mungkin untuk di pembelajaran berikutnya Ibu akan kasih reward berikutnya. Makanya kita dituntut untuk belajar lebih aktif lagi ya. Paham ya? Paham. Sudah dibuka rewardnya belum? Di rumah saja dibuka? Ah, belum ya. Rewardnya dibuka di rumah saja. Jadi untuk materi kita hari ini, untuk perubahan fisika dan kimia, kita mungkin cukupkan sampai di sini ya. Perubahan fisika dan kimia. Selanjutnya untuk minggu depan ya, untuk minggu depan pembelajaran IPA di kelas 7, kita lanjutkan dengan materi lain. Apa materinya Bu? Kita mungkin melanjutkan materi perubahan zat dan campuran. Ya, kita melanjutkan materi perubahan zat dan campuran. Jadi untuk materi minggu depan, kalian boleh punya LKS di rumah? Punya LKS di rumah. Kalau kalian sudah punya LKS di rumah, silakan kalian kerjakan bagian kegiatan individu 3. Ya. Kalian buka halaman, itu halaman ada di halaman 24, ya. Itu ada kegiatan individu 3. Silakan kalian kerjakan dulu. Kemudian untuk minggu depan kita bahas bersama-sama. Paham ya? Paham ya. Jadi selesai kegiatan ini, hendaknya kalian bisa memahami apa yang diberikan atau pembelajaran kita pada hari ini. Ya, misalnya kalian akan tahu tentang apa-apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bukan saja perubahan fisika dan kimia, dan untuk materi-materi selanjutnya kalian bisa pahami. Ya. Jadi untuk perubahan fisika dan kimia ini, Ibu rasa kalaupun belum jelas, nanti bisa bertanya kepada teman-temannya, ya, atau bisa bertanya langsung kepada Ibu, ya, apa yang belum kalian pahami. Paham ya? Dan untuk penilaian, nanti Ibu umumkan nilainya setelah atau besok atau lusa setelah pembelajaran ini berakhir. Ya, paham? Jadi ingatkan untuk materi minggu depan jangan lupa apa? Kerjakan LKS. LK berapa? 24. LKI halaman LK 3 halaman 24. Tulis pembahasannya dan apa kesimpulannya. Ya, nanti kalau ada materi kita perlu diskusikan, kita diskusikan kembali. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dulu mungkin sampai di sini. Semua sudah paham? Semua sudah jelas? Jelas. Pembelajaran kita hari ini menarik? Menarik. Kalau begitu, untuk pembelajaran terakhir kita, jangan lupa sebagai umat muslim agar kita
dapat mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan manfaat dan berkah dari ilmu yang kita berikan, dan juga supaya teman-teman kita yang sakit bisa sembuh kembali dan mengikuti pembelajaran, dan ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Jadi untuk terakhirnya kita seperti biasa, apa kalau terakhir pembelajaran kita berdoa. Boleh berdoa? Boleh berdoa? Boleh. Ya. Jadi kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini supaya pembelajaran kita lebih berkah dan bermanfaat lagi. Boleh? Siapa yang ingin doa selain ketua kelas? Siapa yang boleh berdoa? Siapa yang mau berdoa? Doa penutup kita coba. Boleh? Doa pulang boleh. Coba. Bismillah dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Rapikan mejanya masing-masing. Ya, silakan masukkan alat-alat tulisnya, jangan ada lagi yang berserakan di atas meja. Ya, silakan. Terus boleh sampah-sampahnya diambilin, yang ada sampah yang di dekat-dekatnya. Silakan, supaya kelas kita akan menjadi bersih kembali. Lanjut ya. Sudah bersih semua? Sudah bersih semua? Sudah. Siap pulang? Siap. Siap pulang? Siap. Ya. Sudah lapar? Siap. Lapar. Benar lapar atau belum lapar? Lapar. Lapar. Lapar sekali atau sedikit sekali? Haus sekali atau tidak haus? Haus sekali. Karena kalian sudah belajar dari jam pertama sampai jam terakhir ini, jadi Ibu pikir akan lelah ya. Tapi untuk pembelajaran hari ini merupakan pembelajaran yang sangat menarik ya bagi Ibu. Terima kasih atas partisipasi kalian, karena kalian sudah aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Inilah pembelajaran yang kita inginkan dalam materi pembelajaran IPA ya anak-anak ya. Jadi untuk pembelajaran-pembelajaran lain hendaknya juga seperti ini. Jadi supaya kelas tadi menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi bersih. Menjadi bersih. Salah satu itu menjadi kondusif, terus menjadi menarik, pembelajarannya lebih menarik. Ya. Jadi kegiatan seperti ini yang kita perlukan. Paham ya anak-anak? Paham ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih atas semuanya. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat. Dan terakhir Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada satu refleksi siswa.
Tadi refleksi guru dan siswa. Sekarang untuk yang terakhir silakan Cantika memberikan refleksi. Apa yang Cantika dapatkan? Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini atau apa? Coba. Pembelajaran hari ini sangat Perkenalkan nama dulu Cantika. Coba. Perkenalkan, nama saya Cantika Atila Putri. Pelajaran hari ini menurut saya sangat menyenangkan dikarenakan kami telah melakukan percobaan yang belum pernah kami lihat ataupun yang pernah kami lihat. Dari percobaan tersebut kami dapat menanggapi bahwa kertas yang digunting ialah kertas dari perubahan fisika, sedangkan kertas yang dibakar ialah dari perubahan kimia. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk Cantika dari hasil refleksinya. Ya. Cukup ya? Cukup hari ini? Cukup. Kalau kita sudah cukup, kita tadi sudah berdoa, kita sudah memberikan salam. Mudah-mudahan pulang nanti kalian akan selamat sampai tujuan, ya. Makan yang kenyang, Amin. tidur yang nyenyak, Amin. Iya, amin. Rewardnya boleh dibagi-bagi nanti ya. Ya, jadi untuk minggu depan nanti akan ada reward untuk kelompok yang lainnya. Terima kasih anak-anak, terutama ada juga siswa yang paling aktif. Siswa yang paling aktif mungkin Ibu akan berikan ke kelompok mana? Kelompok 3 dengan siapa namanya yang paling aktif? Cantika Putri. Beri tepuk tangan dulu untuk Cantika Putri. Yang lain bukan tidak aktif, tapi yang lain supaya bisa mencontoh Cantika Putri dengan baik lagi. Begini cara pembelajaran yang aktif, ya. Yang lain jangan saja duduk diam. Lihatlah Cantika bagaimana dia melakukan proses pembelajaran diskusi ini. Terima kasih Cantika, semangat dan menjadi siswa yang berprestasi ya. Amin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.